warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Kita muliakan para alim ulama, para ustaz yang berhadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul majlis, keluarga Bapak Haji Tamrin, keluarga akhina fillah Muhammad Amadan sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, serta dingsanak sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas ma'unahnya, atas taufik hidayahnya dikumpulkan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama melakukan kewajiban-kewajiban kita, kemudian memuji, bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita, serta mengambil sedikit daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, dan insya Allah kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menyambung majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Daripada Abi Muhammad Sayyidina Al-Hasan, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di kitab ini dengan kata sibtun. Di antara keluasan daripada bahasa Arab itu, Paklah, contoh sibtun itu artinya cucu, cuman dari anak bebinian. Kalau seseorang bisi anak bebinian, lalu anak ini bisi anak, maka itu dinamakan sibtun, cucu dari anak bebinian. Apabila cucu dari anak lalakian, maka itu namanya hafidun. Seseorang bisi anak lakian berumah tangga, lalu bisi keturunan. Nah, anak dari anak lalakian itu dinamakan hafidun. Kalau kita cucu ya cucu, Pak. Paman dingsanak abah itu namanya ammun. Kalau bebinian ammatun. Paman dari dingsanak bebinian itu namanya khal. Kalau acil khalah. Kalau
kita paman ya paman, paling kita sambatan lainnya om atau julak kah atau apa, tapi pada intinya sama. Nah kalau bahasa Arab kosakatanya sangat banyak. Makanya di antara hikmah diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena saking luasnya pemaknaan. Sayyidina Al-Hasan ibn Sayyidina Ali dan juga saudara Sidin Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Hasan dilahirkan di bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah dan wafat kalau kada khilaf di tahun 50 Hijrah. Sayyidina Al-Husain dilahirkan bulan Sya'ban tahun keempat Hijrah. Dan masyhur sekali bagaimana beliau berdua ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam hadis ini wa raihanatihi, dan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah Sidin mencium dan memeluk Sayyidina Al-Hasan ini, Allahumma inni uhibbuh, wahai Allah, ulun mencintai cucu ulun ini. Fa ahibbah, maka mohon pian cintai juanya. Wa ahibba man yuhibbuh, dan mohon pian cintai juga orang-orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai daripada keturunan-keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan di hadis lain, inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dalam hadis lain disebutkan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu sayyida syababi ahlil jannah, pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Wala'allallahu yuslihu bihi baina fi'ataini azimatain. Dan mudah-mudahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak Allah akan mengislah, mendamaikan dengan Sayyidina Al-Hasan ini dua golongan besar. Jadi diriwayatkan setelah wafatnya Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhah, sebagian kaum muslimin, ada kurang lebih diriwayatkan itu 40.000 orang, membaiat Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah yang kelima. Kemudian ternyata ada juga yang mengklaim berhak untuk menjadi khalifah. Itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama-sama bisi pendukung. Dan pada zaman dahulu kan kada sama kayak di wadah kita nang ada pemilu. Jadi setelah kurang lebih, dan ini hampir-hampir di antara dua pendukung ini terjadi perang. Setelah kurang lebih 4-6 bulan Sidin menjadi khalifah, untuk menghindarakan peperangan atau pertumpahan darah di antara kaum muslimin, Sayyidina Al-Hasan bakalah. Akhirnya kekhilafahan diserahkan Sidin kepada Muawiyah untuk menghindari pertumpahan darah. Makanya itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Lebih baik mengislah di antara sesama kaum muslimin daripada memaksakan keinginan ataupun pilihan-pilihan, tapi malah menimbulkan fitnah ataupun bahkan pertumpahan darah. Jadi kedada Sidin berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi meskipun begitu, masih aja banyak orang-orang yang kada senang. Jadi kalau kita di masa-masa ini setahun 2 tahun terakhir ini melihat betapa banyak orang yang menyerang para habaib misalnya.
orang-orang yang menunjukkan kebenciannya kepada para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan heran. Sejak zaman cucu Sidin nang awal-awal pun sudah ada nang seperti itu. Bahkan Sayyidina Al-Hasan ini meninggalnya dalam keadaan garing, diracun. Menurut riwayat itu oleh istri Sidin Ja'adah binti Ash'ash, nang dipengaruhi daripada Yazid bin Muawiyah tadi. Diiming-imingi kalau ikam hakun meracuni karena diberi harta sekian banyak, bahkan dijanjikan hendak dinikahi. Akhirnya meninggal. Padahal ini cucu langsung, istilahnya kalau yang saat ini kan sudah sekian ribu tahun jaraknya. Kalau itu kan hanya berjarak bahkan menamui hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa paham kalau kita membaca sejarah itu, terutama generasi awal, bahwa di antara hal yang bisa menimbulkan perpecahan di antara umat itu adalah apabila ada ambisi-ambisi terhadap kekuasaan. Kalau kita membaca bagaimana yang terjadi dengan Sayyidina Al-Husain, berapa banyak daripada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh pada saat itu. Karena mengkhawatirkan kelanggengan kekuasaannya aja. Dan Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini adalah nang paling mirip perawakannya, bahkan wajahnya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadrat Allah itu, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar melihat akan Sayyidina Al-Hasan ini. Wallahi syabihun bin Nabi Sidin. Bahwasanya Sidin sampai berucap sumpah bahwasanya Sayyidina Hasan ini sangat mirip dengan Rasulullah dan kadang mirip dengan abahnya Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Abu Bakar yang mengucapkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah zuriat-zuriat Sidin itu masih ada. Kalau nang kebanyakan di Indonesia itu kan dari jalur Sayyidina Al-Husain, Al-Husaini. Kalau yang banyak mungkin di daerah Mesir ataupun di daerah negara-negara lainnya itu zuriat daripada Sayyidina Hasan atau biasa bergelar Al-Hasan. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, cinta dengan ahlu bait Rasulullah, cinta lawan zuriat-zuriat Sidin. Dan dikumpulkan kita seberataan dengan Sidin-Sidin itu, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Al-Hasan mengatakan, hafiztu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, aku mendengar daripada kaiku Sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da itu bermakna utruk, tinggalkan. Mayari buka, atau di riwayat lain mayuri buka, apa-apa nang meragukanmu, baik dari perkataan, perbuatan ataupun hukum. Ini baikkah atau kada? Ini halalkah atau kada? Ila ma la yaribu, kepada apa-apa nang kada menimbulkan keraguan bagimu ataupun sesuatu nang diyakinakan. Ini masih berkaitan dengan hadis nang ke-6 dahulu kita mempelajari, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Bahwasanya ada nang perkara jelas-jelas halal, ada perkara nang jelas keharamannya, ada nang kita belum jelas apakah ini halal atau haram.
Nah, itulah perkara-perkara syubhat. Dan yang paling bagus adalah nang syubhat itu ditinggalkan. Utruk jauhi, tinggalkan. Tapi larangan atau perintah dari Rasulullah ini menurut para ulama wal amru lin nadab. Bahwasanya perintah ini bersifat sunnah. Bukan berarti mutlak harus meninggalkan syubhat. Tapi memang lebih bagusnya dihindari. Contoh dalam kitab Jawahirul Uliyah itu bulan Ramadan, mungkin kita tiba-tiba berada di suatu tempat dan kita kadang-kadang mengetahui waktu pada saat itu. Sudah masuk waktu subuh kah belum? Ragu kan kita nih. Sementara kondisi hendak bersahur. Sudah masuk subuh kah belum? Kadang-kadang melihati waktu, kadang-kadang juga memperhatikan fenomena alamnya pada saat itu. Melihat itu masih kandap gitu. Jazalahu ayyatasahar. Maka pada saat itu boleh aja orang ini bersahur. Li'annal asla baqaul lail. Karena pada saat itu hukum asalnya adalah itu masih malam. Walakinil afdal lahu, akan tetapi yang lebih abdal adalah kada bersahur. Tapi bukan berarti kada boleh. Itu contoh kita meninggalkan nang kita tuh ragu. Contoh lain Jarsidin, kita tahu ada barang kepunyaan si A. Si A ini bisa barang kendaraan kah? Atau HP kah? Atau apa nang kita tuh pinandu, oh ini barang kepunyaan si A. Kemudian datang si B kepada kita menawarkan barang tersebut. Kita nih yakin ini ampun si A. Lalu betakun kenapa ikam nang menjual? Kada aja si B ini si A minta jualakan. Atau ini sudah kutukari, hendak kujual lo nih kan. Ada keraguan dalam diri kita. Jangan-jangan hanya menjual kada beizin. Tapi pada saat itu kita boleh aja menukari. Tapi orang nang mbak apik, kada. Sampai ditakuni dulu lawan si A, bujurkah misalnya barang itu ikam minta jualakan atau bujurkah barang itu sudah ikam jual ke si B. Hanyar kita menukari. Itu artinya meninggalkan perkara-perkara nang kita di situ ada keraguan. Walau da'ahu fasiqun liwalimatin jazat ijabatuhu wal afdalu adamuha. Ada orang fasik, orang bukan hanya ahli maksiat, tapi kita meyakini hartanya itu bercampur baur antara yang halal dan haram. Misalnya orang ini penjual minuman keras, ataupun ya kita meyakini bahwa di antara hartanya itu ada harta yang haram. Lalu mau undang kita berselamatan, mengundang kita berselamatan. Apakah boleh kita datang? Boleh. Karena kita kadang meyakini 100% hartanya itu haram. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi yang paling afdal kita kada datang. Karena ba'apik. Ya bahasa agamanya itu wara. Menjaga bujur-bujur, jangankan nang haram, nang syubhat pun mudah-mudahan jangan termasuk ke rongga tubuh kita. Termasuk lagi contoh diundang pengantenan. Hukum asal menghadiri atau meijabah undangan itu adalah wajib. Karena itu hak sesama muslim idza da'ah ajabah. Apabila seorang muslim mengundang seorang muslim lainnya, itu haknya adalah untuk dijawab, untuk dihadiri.
Hukum asalnya wajib selama kadada uzur. Tapi pulang kita nih tahu di walimah ini, di resepsi pengantenan ini seringkali juga terjadi, mohon maaf bahasanya tuh kemungkaran. Bercampur baur lelakian lawan bebinian. Kemudian ya mungkin kadang sebagian ada nang kadang menutup auratnya secara sempurna. Lalu lagi apalagi sekarang terkadang ada biduan, ada nang benyanyi, ada nang bejoget. Lalu kita tuh ngalih menjaga pandangan kita daripada sesuatu nang haram. Lalu maka sebagian ulama menghukumakan kalau di dalam resepsi itu terjadi banyak kemungkaran, boleh atau gugur kewajiban untuk menghadirinya. Sebagian ulama lain tetap membolehkan. Karena untuk menjaga silaturahim, untuk menunaikan hak sesama muslim. Tapi orang-orang nang baapik, di antara orang-orang nang baapik sekarang memilih untuk ada menghadiri. Maka alangkah bagusnya seandainya memang bisa, apabila mengadakan walimahan itu, kalau bisa lah tempat makan itu dipisah antara lelakian dengan bebinian. Ada nyaman juga kadang kan makan, duduk tiba-tiba bini orang di hadapan kita. Kadang tak lihat. Maka ulun rancak sampaikan bebinian ini kadang paling cantik tuh ya ketika menghadiri resepsi itu. Habis-habisannya berdandan. Ada dong mulai mbah subuh make upnya. Jadi kan berat benar menjaga pandangan pada saat itu. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, para salafun saleh sudah mencontohkan baik melalui perkataan-perkataan mereka ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Pernah ulun sampaikan ketika menjelaskan hadis yang ke-6 itu, bahkan Rasulullah SAW pun mencontohkan ketika Sidin mendapati ada kurma di rumah Sidin. Cuman kada tahu kurma ini apakah memang hak Sidin ataukah ini kurma dari sedekah. Sementara Rasulullah itu diharamkan menerima sedekah. Itu pun kada dimakan. Sayyidina Abu Bakar itu pernah sampai mencaluk rakungan Sidin, mengeluarkan sesuatu nang subhat nang Sidin itu temakan. Karena apa nang kita makan, sebagaimana ulun sampaikan dulu, bisa mempengaruhi kita. Apa yang kita nafkahkan kepada anak-anak kita itu pun mempengaruhi perilakunya. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat itu, jadi Sayyidina Abu Bakar, kami meninggalkan 70 bab daripada kehalalan, khawatirnya terjatuh kepada satu bab atau satu pintu daripada keharaman. Contoh, kita tinggal di kota, nang misalnya di situ ada alun-alun lah misalnya. Kalau kita hendak bersantai-santai melihat-lihat pemandangan, duduk di alun-alun, apa hukumnya? Boleh. Ternyata di situ banyak, misalnya pas hari Minggu, banyak perempuan-perempuan nang misalnya mohon maaf kada menutup aurat secara sempurna. Maka orang-orang tersebut nang wara itu meninggalkan nang halal, khawatir akan jatuh kepada nang haram. Masuk ke mall misalnya, hendak belanja atau hendak beli lihat, boleh, kada ada larangannya. Tapi kalau pian melihat di mall di Banjar itu terutama pakaiannya itu sudah salawar bebinian aja, ada nang lebih handap daripada salawar kanakan SD. Kada kawa ngari benar untuk menjaga pandangan. Maka orang-orang nang wara itu dah kada usah lagi, kada hakun laginya masuk itu. Wa min af'alihim, di antara perbuatan-perbuatan para salafun salih, saking waraknya,
anna Yazid bin Rabi' bin ibn Zurai'. Ada seseorang bernama Yazid ibn Zurai' dapat warisan 500 alfin, 500.000. Karena disebutkan di sini apakah dinar ataukah dirham. Seandainya dirham pun itu sudah banyak banget. Miliaran lah kalau duit kita tuh. Min miratin, dapat warisan. Falam ya'khudhu, abahnya yang bernama Zurai ini begawi di pemerintahan, yang mana mungkin pada saat itu dinilai hartanya itu banyak syubhatnya. Jadi nang anak ini saking waraknya kada hakun ambil warisan dari abahnya. Wa kana Yazidu ya'malul khus. Sementara Yazid ini gawiannya hanya menenun daripada batang pohon kurma. Artinya orangnya orang sakit. Bahajab juga lawan harta itu, lawan harta warisan itu, cuman karena ragu tentang kehalalan harta ini tadi, akhirnya kada mengambil. Malik bin Adham itu suatu ketika berada di Makkatul Mukarramah di dekat sumur Zamzam. Untuk mengambil banyu Zamzam itu ada ember. Tapi ember ini ampun pemerintah istilahnya, ampun sultan. Khawatir tentang hukum ember ini. Kada wani minum banyu Zamzam itu. Itu orang bapik. Jangan nang haram, nang subhat tuh aja kada wani. Mohon maaf, kita nih parak kalau sudah pilkada tanggal berapa? 27 November. Misal, subuh tuh datangnya tim sesnya, berbagi duit. Ada aja yang membolehkan, ambil duitnya aja, cuman jangan dicucuk. Cuman kalau kita hendak tahu bujur-bujur kan kita bisa menduga-duga niat orang memberi kita duit pada saat itu apa. Sudah pasti minta dipilih. Bahkan ada yang sampai bersyarat. Video kayaknya aja pastikan mencoblos, nyar cair duit. Mun itu jelas riswah Pak, jelas sogokan, dan itu jelas haramnya. Itu jelas haramnya. Nang subhat itu kan kita ambil duitnya, cuman kita kada menyogok, kita kada mencucukinya misalnya. Itu jatuhnya subhat. Karena motivasi orang memberi kita tuh pasti hendak minta dipilih. Tapi kita kada memilih, lalu kita bertanya apa hukum duit ini. Amun pian bapik jangan diterima. Jangan diterima. Jadi nang subhat kita hindari. Karena kalau kita membiasakan diri kita abai lawan perkara-perkara nang kita ragu ini, lawas kelawasan, karena nafsu kita akan mendorong kita untuk jatuh kepada nang haram. Orang-orang nang jadi pegawai, kadang dapat duit ini, kadang dapat duit ini. Ragu awalnya tuh. Karena hati itu apabila sesuai fitrahnya, sesuatu yang meragukan itu pasti menimbulkan raibah, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hati. Tapi kalau diturutakannya, ada apa aja. Artinya kalah fitrahnya. Kalah fitrah dalam hati ini. Karena sesuatu nang kada baik itu maha kafi nafsika wa karihta alaihi ayat tali'an nas wa karihta ayat tali'a alaihin nas, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hati dan kita kada hendak orang tahu.
Pegawai misalnya sudah jelas tugasnya, kemudian sudah digaji oleh negara, lalu ada orang memberi salam tempel. Itu kan nggak boleh. Apalagi sampai minta. Karena sudah dipekerjakan oleh negara dan sudah dapat gaji dari negara. Dibahari aja kada boleh, apalagi sampai minta. Lalu menimbulkan ragu dalam hati. Kada apa-apa aja. Kada apa-apa aja. Itu nang sudah jadi pegawai. Belum lagi hendak jadi pegawai, hendak daftar ke profesi ini 300 juta, 400 juta. Hendak daftar menjadi profesi ini sekian bayarnya. Dipatwakan oleh ulama, orang-orang yang seperti itu setiap gaji yang diterimanya adalah haram. Kita Pak kalau sudah itu tadi, kalau sudah cinta lawan dunia, jangankan nang subhat, kadang nang haram aja kada peduli lagi. Seakan-akan kada ada rezeki kalau kada jadi profesi itu. Hendak daftar jadi ini aparat penegak hukum supaya yakin masuk, hakun aja menapal sekian. Sudah menapal ternyata kada masuk juga pulang. Nah hanyar-hanyar nih mungkin pian lihat di berita, makelar aja Pak, cuman makelar kasus. Sampai hampir 1 triliun duitnya di rumah. Besimpanan emas saja berapa? 51 kilo. Banyak pada Haji Tamrin. 51 kilo besimpanan emas di rumah. Nang berupa duit itu sampai hampir 1 triliun. Hendak dibawa kemana gerang duit kita mun mati itu nak kemana bawa duit. Diwarisakan ke anak kada akan berberkah juga. Kayak apa pulang bertanggung jawaban di akhirat. Cuman itu pang sudah manusia kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, diberi Allah Ta'ala tuh dua buah gunung emas nang halal. Ini masih mencari nang ketiga. Kalau kita sudah memperturutkan hawa nafsu, diberi Allah Ta'ala 2 buah gunung emas, niscayanya akan mencari yang ketiga ya Rasulullah. Kada puas. Sampai karena rakungan ini kemasukan tanah. Tadinya sampai masuk kali yang lahat. Hanya kada kau lagi bakahan. Yang paling parah itu tadi, memperturutkan hawa nafsu, kada peduli lagi nang subhat, nang haram pun ditampuh aja berata. Nah, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu dari hadis ini nang perlu dipahami bahwa ini bisa berkaitan dengan ibadah, bisa berkaitan dengan muamalah juga. Pernah ulun sampaikan juga, wah ini macam-macam transaksi Pak. Apabila pian ragu terhadap kehalalannya, tinggalkan. Pian buka misalnya aplikasi Shopee, ada wah ini istilahnya Shopee Pay Later. Ada perlu bayar apa-apa dulu, barang dikirim. Karena kita tinggal bayar cicilannya. Padahal itu ada pihak ketiga yang membayari. Di situ ada riba hukumnya haram. Pian ini mempelajari itu cuman kada paham ini halal kah, haram kah, boleh kah, kadakah kalau pian ragu tinggalkan. Apalagi kalau memang sudah jelas itu haram. Kita di media sosial, di grup tuh hari-hari masuk ada berita, ada tulisan, bahkan ada gambar, ada video. Kita nih ragu-ragu, ini berita bujur kah, kadakah? Kalau kita ragu tinggalkan, jangan sampai di-share. Jangan sampai kita men-share ke orang lain. Kita ragu terhadap suatu informasi, dah tinggalkan. Pian menonton ceramah misalnya.
di YouTube. Karena wah ini Pak, siapa aja bisa berceramah di YouTube tuh. Alim kah, kada kah? Siapa aja bisa berceramah. Karena kada danang menangati, kada danang matur. Pakainya jubah, pakainya bolang, kita menganggap orang alim aja sudah. Padahal bahasa Arab kita kada tahu. Kita dengarkan. Lalu kita nih ragu dengan apa yang disampaikan, tinggalkan. Kalau hendak tabayun, hendak verifikasi, takuni lawan ulama-ulama nang mu'tabar. Kesana kemari pandir masalah hakikat misalnya. Kita ini bingung mendengarkan, kan usah diumpat. Apalagi misalnya kalau sudah jelas dipatwakan oleh MUI misalnya, ini ajaran sesat misalnya, sudah jangan lagi diumpati. Karena itu tadi, wah ini siapa aja bebas berceramah. Kita ini sudah berada di zaman yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu. Nang bujur-bujur ulama itu sudah sedikit. Nang banyak itu orang nang pandai berkhutbah, orang nang pandai berpidato aja. Maka kita cari bujur-bujur guru nang mu'tabar, nang jelas sanad keilmuannya. Jadi hal-hal nang kita ragu tinggalkan dulu. Berkaitan dengan ibadah, contoh apabila bertentangan, idza ta'aradal syakku ma'al yaqin akhadna bil yaqin wa qaddamnahu wa a'radna 'anil syak. Apabila berhadap-hadapan antara keraguan dengan sesuatu keyakinan, maka kita ambil nang yakin, kita dahulukan yang yakin, dan kita berpaling daripada nang meragukan itu. Itu nang dijadikan oleh para ulama ahli fikih sebagai kaidah min qawaidil fiqhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Contoh, kita ini yakin sudah berwudu mulai rumah, sudah berwudu dari rumah, yakin karena ingat. Hendak ke masjid, sampai di masjid ragu, adakah takantut tadi di jalan? Atau adakah misalnya tersentuh dengan wanita ajnabi? Atau ragu terhadap adakah tadi nang maulah membatalkan wudu, tegawi pembatal wudu. Maka pada saat itu nang kita ambil adalah keyakinan bahwa kita sudah wudu. Maka hukum kita adalah hukum orang nang suci dari hadas. Sebaliknya kalau kita tadi imbah bakami atau tekantut kan misalnya, lalu ragu, sudah kau wudu tadi ya, maka nang kita ambil adalah nang kita yakin bahwa kita tadi batal daripada wudu atau kita tadi berhadas. Kita ragu sudah wudu atau belum, maka keraguan ini kita hilangkan. Kita ambil nang yakin. Itu juga dalam sholat. Hayal misalnya sembahyang subuh. Ini rakaat pertama kah, kedua kah? Seharusnya kan ada boleh pang kayak itu itulah. Artinya supan lawan Allah Ta'ala, sembahyang pikiran kemana-mana. Ini rakaat pertama kah, rakaat kedua kah? Dua ini kan ragu. Kalau pertama ini kan pasti yakin kita. Istilahnya kalau kita mengambil yang pertama ada mungkin salah, tapi kalau dua masih mungkin salah. Lalu kaidah para ulama merumuskan bahwa pada saat itu kita ambil nang lebih sedikit karena itu lebih condong kepada yakinnya kita. Termasuk ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis itu, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja amla. Parutnya sama ula-ula. Kita ini sudah suci, kita sudah berwudu. Parutnya sama ula-ula. Sembahyang.
Lalu ada perasaan was-was. Karena kadang bila mau ula-ula itu kan gak ada nyaman lah. Ada rasa was-was. Takantut kah kada? Takantut kah atau kada? Lalu Rasulullah itu mengajarkan fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kada usah menurut takan was-was itu. Karena biasanya orang buang angin itu kalau kada ada bunyinya ya pasti ada baunya. Atau di antara salah satu dua itu aja kan. Biasanya buang angin itu ada bunyinya atau ada baunya. Amun kada ada dua-duanya ini sudah hilang akan was-was itu. Kada usah diturunkan. Kadang was-was tuh, Allah. Ada orang itulah. Kada tuntung-tuntung takbir ini sampai imam ruku. Allah. Karena diajarkan dalam fikih itu niat itu harus antara Allahu Akbar dengan barnya itu, dengan ra-nya itu. Itu kada perlu diturunkan. Yang penting ada kasat, ta'arud, ta'yin. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita harus meninggalkan segala hal yang menimbulkan keraguan. Bahwa beramal harus berdasarkan yakin. Makanan, ada minuman, atau ada apakah? Dan kita kada yakin apakah ini halal bagi kita, sudah tinggalkan. Termasuk belum tadi transaksi, karena kita banyak kada tahu masalah transaksi ini Pak. Kada sedikit nang kada tahu bahwa pinjaman online itu haram itu kada sedikit. Karena memang awam benar, dikiranya ya sudah biasa, minjam itu ada bunganya. Mungkin kan memang kada pernah belajar bahwa riba itu segala yang berbunga itu haram, mungkin memang kada pernah belajar. Tapi kalau memang sudah pernah mendengar lalu ada apalagi sampai ada timbul keraguan, sudah berarti tinggalkan dulu. Hendak lebih jelas tahu hukumnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takuni dengan para ulama. Maka disitulah pentingnya menuntut ilmu. Kita hendak tahu mana nang halal, kita hendak tahu mana nang haram, kita hendak tahu mana nang syubhat, atau ketidaktahuan kita akan sesuatu ini halal dan haram sehingga itu menjadi syubhat, itu bisa kita ketahui amun kita mengaji. Jadi sekali lagi ulun ingatakan diri ulun pribadi, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita ada bisian saat ini. Kada pernah ada orang yang merasa cukup dengan, kada boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita ketahui saat ini. Kita saat ini pala sebulan sekali alhamdulillah kita belajar hadis, misalnya dari ini diriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan dikira Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini sekedar duduk berduaan lawan guru sekian waktu lalu meriwayatkan hadis, kada Pak. Kalau pian mempelajari bujur-bujur kayak apa perjuangan daripada para sahabat, para tabiin sampai para immatul muhaddisin itu dalam melestarikan, dalam memverifikasi hadis-hadis Rasul ini, pian akan takjub luar biasa. Ada yang menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengarkan satu hadis. Tulak dari Kufah ke Madinah. Ulun mendengar pian ada meriwayatkan hadis ini. Iya, jujur diriwayatkan. Ternyata masih ada lagi gurunya. Dan gurunya itu masih hidup di Mesir, didatangi pulang ke Mesir. Dan perjalanan dahulu itu kada kayak wahid di Bang Pai, naik pesawat zaman tulak ke Jeddah sampai 9 jam, tulak ke Tarim, tulak ke sampai sekian jam, sampai naik onta, kadang naik kuda, kadang bahkan berjalan batis. Masih rata syahar itu dasar bujuran sebulan di perjalanan.
Sampai ke tempat tujuan dapat hadis nang diriwayatkan boleh kayak lagi. Dan itu ditempuh sekian puluh tahun. Jadi dihafalakan pulang jalur sanadnya ini. Kemudian diverifikasi pulang. Kemudian di antara perawi-perawinya ini dipelajari pulang sejarah hidupnya. Orang ini bujuran amanah kan? Dabit kan? Adil kan orangnya? Hafalannya kayak apa? Apakah orang ini pernah berdusta? Apakah orang ini ketujuh berdusta? Dipelajari pulang. Ya dalam ilmu hadis ada di cabangnya itu kan ilmu rijal, ilal. Kalau pian mempelajari bujur-bujur kita ini kan istilahnya Pak sudah di hadapan kita ini sudah jadi makanan siap saji aja, tinggal menangguk aja kita. Kan di zaman Rasulullah itu hadis ini kada ditulis. Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis apa yang disampaikan oleh Sidin kecuali ayat Al-Quran. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat memahami akan pentingnya hadis ini, sunnah-sunnah Rasul ini sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka dicari, digali bujur-bujur siapa yang pernah mendengar dari Rasulullah. Siapa yang pernah mendengar dari sahabat, siapa yang pernah mendengar dari tabi'in. Terus seperti itu. Bukan hanya matannya, tapi orang-orangnya pun diselidiki satu persatu. Sebagaimana Imam Bukhari, apabila bertemu, ini si Anu mendengar dari si ini. Sidin mensyaratkan ini harus bujur-bujur pernah bertamu. Kalau Imam Muslim kan mensyaratkan cukup hidup sezaman, maka besar kemungkinan pernah bertamu. Sekian tahun, Pak, istilahnya kalau Imam Bukhari itu kita hitung sekarang, Sidin itu dalam mencari hadis ini mengelilingi dunia. Belum lagi kayak apa adab Sidin. Hadis ini diverifikasi bujur-bujur, karena boleh ada salah. Karena boleh ada cacat dalam sanadnya. Kemudian sebelum ditulis pulang di dalam kitab Sahih Sidin itu, tidaklah aku menulis satu hadis Sidin kecuali aku sembahyang, aku mandi dulu, kemudian aku sholat sunnah 2 rakaat, hanya menulis. Yang mana ketika Sidin masuk ke Baghdad, dan kita seberataan sebagai kaum muslim ini kita tak hutang dengan ulama-ulama kita ini. Kalau tanpa jasa-jasa Sidin ini kadang mungkin kita kau tahu ini hadis Rasulullah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian ajaran atau kemurnian daripada sumber ajaran Islam. Yang mana dikisahkan suatu ketika Imam Bukhari masuk ke kota Baghdad. Dan Baghdad pada itu adalah kiblat keilmuan kaum muslimin. Imam Bukhari sudah masyhur sebagai ahlu hadis. Lalu ulama-ulama hadis yang ada di Baghdad pada saat itu hendak mentes. Kayak apa gerang istilahnya kealiman atau keahlian daripada Imam Bukhari ini tadi. Duduk di hadapan 10 ulama. Kemudian masyarakat kaum muslimin duduk juga. Lalu 10 ulama ini tadi masing-masing menyampaikan 10 hadis. Tapi sudah dirubah-rubah sanad dan matannya. Dihuruf-hurupakan. Jadi di jardang 1 ada sana ini hadisnya seperti ini. Aku udah tahu ya Imam Bukhari. Kada pernah mendengar hadis itu. Sampai satu orang 10 hadis. Sampai lalu 10 orang, artinya disebutkan di hadapan Sidin 100 hadis, tapi nang sudah dibolak-balik. Sidin menjawab kada tahu aja terus. Aku ada pernah mendengar itu aja Sidin. Sudah tuntung ke 10-nya ini dibuliki Sidin satu persatu. Pian tadi menyampaikan hadis pertama ke ini nang bujur sanadnya seperti ini, matannya seperti ini.
Hadis nang kedua nang pian sampaikan bunyinya kayak ini, itu salah, nang bujur sanadnya seperti ini, matannya seperti ini. Sampai ke 100-nya itu. Orang sekali aja menyebutkan sidin hafal. Nang dihafal sidin bukan hanya nang bujurnya, nang salah nang disampaikan orang tadi pun sidin hafal. Di antara keistimewaan atau kealiman daripada Imam Bukhari. Imam Muslim pun seperti itu. Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai. Kita ini seberataan tahu tang bae lawan buhan sidin itu. Kemudian diteruskan lagi oleh ulama-ulama setelahnya termasuk Imam An-Nawawi yang sangat berjasa mensyarahkan Sahih Muslim. Seandainya kada ada syarah Sahih Muslim itu kita baca matannya aja kada akan paham gitu. Kada akan paham. Jangan Sahih Muslim, Arba'in Nawawi ini pun kita baca aja tanpa syarah para ulama, kita pun akan susah memahami. Kita lihat kayak apa perjuangan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Sampai dikalahkan sidin, mohon maaf istilahnya sampai kada sempat menikah. Setiap hari belajar 12 disiplin ilmu dengan 12 guru. Kada pernah makan dan minum kecuali hanya 1 kali sebelum sahur, sebelum waktu sahur. Karena banyak makan sidin mulah ngantuk. Sekian waktu menuntut ilmu. Jadi perlu kita membaca sejarah para ulama kita. Kayak apa himmah buhan sidin itu, kayak apa semangat buhan sidin itu dalam menuntut ilmu. Yang jar ulun tadi bahkan untuk mendapatkan 1 hadis saja rela pulak menempuh perjalanan yang sangat susah selama sebulan. Kita tahu jalan dahulu itu jalan padang pasir misalnya. Di musim panas pulang misalnya. Nah kita bahkan terkadang melangkah kaki aja ke majelis nang parak banar jaraknya lawan rumah kita, itu pun kadang koler. Seminggu sekali barangkali, seminggu sekali, jangan sampai seminggu itu ada lalu menuntut ilmu agama. Ada majelis hadiri, ada majelis ilmu hadiri. Kita niatakan juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Kita berterima kasih kepada ulama-ulama hadis. Kita berterima kasih kepada ulama-ulama tafsir. Kita berterima kasih lawan sebelataan ulama kita. Nah istilahnya itu tadi kita ini sudah disurungi makanan siap saji aja lah. Kita kadang merasakan jerih payah para ulama. Mudah-mudahan kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu-ilmu agama. Karena di antara bukti apabila Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah ajarkan kepadanya, Allah tahuakan kepadanya ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah menambahkan bagi kita seberataan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang bisa ulun sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.